Kembali lagi di Dina Poe Sunday. Waktunya belajar berkesenian di hari Minggu. Di video kali ini ada gua Rozan, Gue Mika. Pada kali ini kita akan belajar tentang Teori musik dasar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar. Tapi sebelumnya, teori musik dasar itu apa sih, Mik? Nah, kayak namanya nih, teori musik dasar, kita bakal mempelajari dasar-dasar yang ada dalam musik. Kayak cara baca partitur, clef, bentuk nama nilai not, dan juga tanda berhenti, dinamika, dan lain sebagainya. Gitu teori musik dasar. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang clef. Clef itu apa sih? Clef adalah simbol atau tanda di garis paranada yang merupakan patokan dari not. Nah, clef ini terdiri dari beberapa clef, tapi kita akan membahas clef G yang pertama. Karena clef G ini clef yang paling sering ditemui di partitur. Yes. Nah, jadi clef G ini merupakan clef yang mematuk nada G. G di tengah ya, middle G. Nah, dia dimulai di garis paranada kedua di sini nih. Nah, karena dimulainya dari garis paranada yang kedua, maka dari itu garis paranada kedua ini adalah not G, G tengah ya, middle G gitu. Dan not-not lainnya itu mengikuti nada G tersebut gitu loh. Oh gitu. Nah, nextnya ada apa nih Ujan? Nah, tadi kan Mika udah ngomong ya kalau clef itu ditaruh di garis paranada. Betul. Tapi garis paranada itu apa sih? Nah, jadi ini nih garis paranada. Garis paranada adalah garis yang digunakan untuk menaruh not balok sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Di garis paranada ini tuh ada 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan di antara garis itu ada yang namanya spasi. Nih, spasi nih. Jadi di garis paranada ini ada 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang bentuk, nama, dan nilai not. Nah, kita bakal ngebahas tentang 6 bentuk not. Yang pertama, ada not penuh. Gambarnya itu kayak buletan tapi kosong. Nah, kayak gini nih contohnya. Itu namanya not penuh. Not penuh ini ketukannya 4 ketuk. Jadi kalau dinyanyiin, misalnya kita pakai nada do, kayak gini. 1, 2, 3, 4. Do, 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 do. Gitu. Jadi kita ganti tiap 4 ketuk gitu. Nah, next ada not setengah. Not setengah ini gambarnya mirip kayak not penuh, cuman ada tangkainya gitu di ujungnya. Nah, gambarnya kayak gini nih. Gitu. Itu namanya not setengah. Not setengah ini nilainya ada 2 ketuk. Jadi kalau kita nyanyiin kayak gini. 2, 3, 4. Do, 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 do. Gitu. Next ada not seperempat. Seperempat bentuknya again mirip-mirip sama not setengah. Cuman sekarang buletannya itu ada isiannya gitu loh. Jadi udah hitam. Nah, gambarnya kayak gini nih. Ini not seperempat ya. Nah, not seperempat ini nilainya 1 ketuk. Jadi kalau dinyanyiin 1, 2, 3, 4. Do, 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 do. Gitu. Selanjutnya kita bakal bahas tentang not seperdelapan. Gini nih gambarnya. Jadi mirip seperti not sebelumnya ya. Ada ini buletannya full, ada tangkai, dan tapi sekarang ada satu bendera gini kayak twing gitu loh. Nah, not seperdelapan ini nilainya setengah ketuk. Jadi kalau dinyanyiin kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Do, 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 do. Gitu, setengah ketuk ya. Nah, next ada not 1/16. Nih, mirip juga kayak yang tadi bentuknya, tapi sekarang benderanya udah ada 2, jadi twing twing gitu. Nah, not 1/16 ini nilai ketukannya itu 1/4 ketuk. Jadi kalau dinyanyiin 1, 2, 3, 4. Do, 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 gitu.
Nah, yang terakhir nih, yang keenam itu ada not sepertiga dua. Kayak gini nih bentukannya. Sekarang benderanya lebih banyak lagi, ada 3 bendera, twing 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 gitu. Nah, ini nilai ketukannya 1/8. Bisa gak sih nih Ojan contohin 1/8 tuh kayak gimana sih? Oke, gue contohin ya. Jadi 1/8 itu sampai kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu Mika. Berarti lebih cepet lagi ya dari yang 1/4. Cepet banget pokoknya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini ada tanda diam. Tanda diam ini berfungsi untuk memberi jeda. Sama kayak not tadi, tanda diam ini ada 6. Nah, yang pertama ada tanda diam penuh. Tanda diam penuh ini bernilai 4 ketuk. Nah, lambangnya tuh kayak gini nih. Jadi kalau ada lambang kayak gitu, berarti ada jeda 4 ketuk. Lalu yang selanjutnya ada tanda diam setengah. Tanda diam setengah ini bernilai 2 ketuk. Nah, lambangnya kayak gini juga nih. Nah, kalau ada tanda diam tersebut, jadi harus jeda 2 ketuk. Lalu yang selanjutnya ada tanda diam 1/4, yaitu tanda diam 1 ketuk. Nah, lambangnya tuh kayak keriting-keriting gini nih. Nah, yang selanjutnya ada tanda diam 1/8. Tanda diam 1/8 itu nilainya setengah ketuk. Lambangnya tuh yang kayak gini nih, yang ada tangkainya 1 twing gitu. Lalu yang selanjutnya ada tanda diam 1/16. Tanda diam 1/16 itu ada nilainya 1/4. Lambangnya tuh kayak gini, yang twingnya ada 2 gitu. Yang terakhir ada tanda diam 1/32. Itu nilainya adalah 1/16 ketuk. Lambangnya kayak gini, yang tangkainya ada 3. Mik, lu pernah gak sih denger kayak orang nyanyi, tapi nyanyinya tuh kayak gitu? Wah, pernah. Sering malah. Itu apaan sih, Jan? Nah, itu tuh termasuk salah satu teknik musik dasar. Oh, apa tuh? Namanya adalah crescendo. Crescendo itu adalah salah satu dinamika yang artinya semakin lama semakin besar. Lambangnya tuh kayak gini nih kalau bisa dilihat di partitur-partitur. Nah, selanjutnya ada diminuendo atau seringkali disebut dengan decrescendo. Kayak namanya nih, ini kebalikan dari crescendo. Jadi kalau crescendo tadi dari kecil semakin besar, nah sekarang decrescendo itu dari volume yang besar lama-lama semakin kecil. Nah, kayak gini nih contohnya gambarnya. Nah, les nih kita bakal bahas tentang teknik bernyanyi dalam paduan suara. Karena kan di musik nih kental banget ya sama nyanyi-nyanyi padus gitu. Pertama ada apa sih, Jan? Nah, yang pertama ini ada PPP. Itu artinya paling lembut. Jadi misalnya kalau ada lambang kayak PPP gitu, kalian harus nyanyi yang paling lembut selembut-lembutnya. Yang selanjutnya ada PP atau pianissimo. Jadi itu artinya adalah sangat lembut. Tapi bukan paling lembut, tapi sangat lembut. Jadi dikerasin lagi dikit. Lalu yang selanjutnya ada piano atau P lambangnya. Itu artinya lembut. Jadi dikerasin lagi dari PP tadi. Yang selanjutnya ada MP atau mezzo piano. Itu artinya agak lembut. Jadi dikerasin lagi dari piano tadi gitu. Nah, selanjutnya kan tadi udah nih yang lembut-lembut, yang P itu kan. Kita berlanjut ke yang udah agak keras nih. Yang pertama ada MF atau mezzo forte. Itu artinya moderately loud. Jadi udah lumayan membesar suaranya gitu. Lalu ada F atau forte. Forte ini loud. Jadi suara kalian udah besar ya, lebih besar lagi dari MF tadi. Lalu ada FF itu fortissimo, more loud. Jadi dari F tadi yang udah besar, kalian dikasih lagi powernya supaya lebih besar lagi pokoknya suaranya. Dan yang terakhir ada FFF, itu loudest. Pokoknya kalian harus kerahin semua power kalian supaya suara kalian itu bisa besar banget volumenya. Gitu. Nah, kita kan udah belajar nih tentang teori musik dasar. Jadi sekarang kita bisa lebih tahu gimana sih cara baca partitur. Tadi kan kita udah bahas tentang clef, nama not balok. Terus apa lagi tadi, Jan? Tadi kita juga belajar tentang garis paranada, tanda diam, dinamika, dan juga teknik bernyanyi nih. Betul. Oh iya, Mik. Tadi kan kita ngomongin tentang clef ya. Setahu gua tuh ada clef lain gak sih?
Betul banget nih Jan. Jadi selain clef G ada juga clef C dan clef F. Nah, tapi buat teman-teman yang mau tahu penjelasannya, tungguin aja di YouTube Unit Kesenian Mahasiswa UNJ. Pantengin terus di Bina Poe Sande yang selanjutnya. Dadah!